Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Dwi Putra dari Prodi Manajemen semester 3 di Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan biografi dari Bob Sadino. Oke, langsung saja kita menuju biografi Bob Sadino. Perjalanan bisnis pria kelahiran Bandar Lampung 9 Maret 1939 ini tidak semulus seperti yang kalian bayangkan. Bob Sadino memulainya usaha dengan berjualan daging olahan dan telur ayam negeri. Dia memulai usahanya pada tahun 1970. Pada tahun 70-an, di penghujung, Bob Sadino kerja sebagai kuli selama setahun. Bob Sadino berkata, "Perhatikan, kok telur di Indonesia beda dengan yang saya lihat di Eropa." Dia kemudian menulis surat ke temannya yang berada di Belanda untuk mengirimkan anak ayam negeri dan majalah tentang cara berternak. Setelah mendapatkan pesanannya, Om Bob mulai memasarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Om Bob jual telur ayam itu dari rumah ke rumah orang Indonesia, tapi tidak ada yang mau beli. Telur yang dijual Om Bob beda dengan telur ayam kampung. Setelah kembali dari Eropa, menikah dan menetap di Jakarta, Om Bob harus mencari uang dengan menyewakan mobil sekaligus menjadi supir. Mobil tersebut dibelinya saat masih berada di benua biru tersebut. Tidak cukup hanya menyewakan mobil Mercedes buatan tahun 1960-an. Pria kelahiran Bandar Lampung itu juga merangkap sebagai seorang supir. Usaha Bob Sadino dalam menjalankan usahanya menyewakan mobil sekaligus menjadi supir tidak selamanya berjalan mulus. Sesekali usahanya berantakan saat mobil Mercedes miliknya rusak setelah mengalami kecelakaan. Untuk menebus ongkos perbaikan mobilnya, pengusaha yang terkenal dengan ciri khasnya yang selalu mengenakan celana pendek harus banting tulang sebagai seorang kuli. Pekerjaan kasar dijalaninya dengan bayaran 100 perak, 100 rupiah per hari. Setelah lebih dari 30 tahun bergelut di dunia bisnis, Om Bob berhasil membesarkan usahanya lewat Kams Group. Salah satu anak usaha yang terkenal dari Kams Group adalah supermarket Kemcix-nya yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Kams Group sendiri memiliki anak perusahaan yang menaungi sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis. Meski memiliki grup bisnis dengan beberapa anak perusahaan, orang hanya mengenal bisnis Om Bob hanya melalui supermarket Kemcix. Ia menegaskan, Kemcix memperkerjakan ribuan orang di belakangnya. Tampilannya memang satu, tapi di belakangnya melibatkan banyak orang. Ribuan petani di Jawa Tengah dan di Jawa Timur saya libatkan, kata Om Bob.
Setelah Kemfood, Bob Sadino membangun PT Kemfram Indonesia atau Kemfram pada tahun 1980. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Tambak Aji Raya 10, Semarang. Kemfram sendiri merupakan perusahaan yang menjual sayuran dan buah-buahan serta mengekspor ke luar negeri. Hebatnya Kemfram pernah mengekspor sayuran ke Jepang hingga mencapai 10.000 ton per bulan loh. Dan selanjutnya Bob Sadino juga membangun pasar swalayan yang berada di bawah naungan PT Boga Caturrata. Pasar yang diberi nama Kemcik ini menjadi pasar modern saat itu di Kemang. Selain menyediakan bahan mentah, Kemcik juga menjual produk makanan lainnya. Gak cuma produk-produk lokal, Kemcik pun menyediakan produk-produk impor. Om Bob membuka kerjasama buat mengelola gerai Kemcik di Pacific Place dengan Susi Darmawan, anak dari pengusaha namanya Hari Darmawan. Dan Om Bob di luar agrobisnis juga mengembangkan usaha di bidang properti. Om Bob menjalin kerjasama dengan Agung Sedayu Group buat mendirikan The Mansion at Kemang. Properti ini sendiri menawarkan konsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran dalam satu lokasi. Terdiri dari 32 lantai dan memiliki 180 unit apartemen serta 10 unit pertokoan. Dan satu lagi bisnis Om Bob Sadino yang bukan agrobisnis adalah Kemang Nusantara Travel atau Kem Travel. Bisnis ini bergerak di bidang tour and travel. Kem and Travel menawarkan jasa perjalanan gak cuma dalam negeri tetapi juga luar negeri. 5 bisnis di atas menjadi bukti nyata dari Om Bob Sadino dalam membangun usahanya. Walaupun telah tiada, apa yang dicapai Om Bob memberi inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Om Bob mempunyai keunikan yang dimiliki. Yang pertama, menghabiskan harta warisan untuk keliling dunia, memulai bisnis telur, selalu menyelipkan anggrek dalam dagangannya, pernah menjadi kuli bangunan, bisnis tanpa tujuan, mampu menciptakan pasar sendiri, bergaya nyentrik, pernah dimarahi di istana negara, suka mengatai orang dengan kata kasar, dan menyukai angka 21. Karakter Om Bob yang mesti kita teladani adalah niat dan bertekad kuat, memiliki kemauan yang keras, berani mengambil resiko, tahan banting dan tidak cengeng. Entrepreneur sukses selalu ikhlas dan bersyukur. Itu yang kita harus teladani dari karakter Om Bob. Oke, cukup segitu saya menjelaskan dan memaparkan biografi dari Bob Sadino. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.